temanku semuanya, selamat sore, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Trader Pemula, channel untuk para pemula dalam dunia trading. Seperti biasa kita akan belajar menganalisa candlestick yang mana candlestick ini adalah pembentukan dari sebuah transaksi antara penjual dan pembeli ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya sama terus dalam membuat konten edukasi seputar dunia trading ya. Analisa candlestick ini bisa kalian terapkan di dunia trading apapun ya, dimanapun ya. Oke abang-abangku, kita akan mulai saja. Kita akan menganalisa dulu trennya ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tren. Di sini tren sedang mengalami kenaikan. Artinya kekuatan di sini yang mendominasi adalah pembeli atau buyer ya. Nah, di sini sudah ada candle yang mulai lemah ya. Mulai lemah. Oke. Apakah kita akan langsung entry sell atau nunggu konfirmasi ya? Lebih aman nunggu konfirmasi pembentukan satu candle lagi ya. Seperti itu ya, Bang ya. Kita lihat ya, ini harusnya membentuk sebuah candle merah ya, harusnya ya. Tapi kita lihat ya, jika ini membentuk sebuah resisten, perhatikan resistennya kuat atau tidak ya. Oke, candle lemah berpotensi menghasilkan candle merah ya. Tapi kita lihat di sini, dalam kondisi tren naik, apakah yang terbentuk adalah penerusan kenaikan? Oke, masih terbentuk penerusan naik ya. Di sini adalah percobaan kedua untuk melanjutkan kenaikan, dan di sini saya lihat si buyer memiliki kekuatan ekstra ya daripada candle sebelumnya. Ya, bisa diperhatikan ya. Oke, di sini saya entry buy ya. Kita tunggu. Nah, ini bisa jadi di percobaan ketiga dari si buyer untuk ngebreak resisten ya Bang ya. Jika kita scroll ini pasti ada resisten ya Bang ya. Oke, cuma jauh sekali ya. Nah, ya. Perhatikan di sini ada area resisten. Oke, jadi tanpa melihat menggeser pun kita sebenarnya udah melihat ya. Oke, di sini ternyata malkonfirmasinya Bang. Oke, perhatikan kekuatannya. Di sini si seller memiliki kekuatan, berarti kita kompensasinya sell ya. Ini bukan candle koreksi dalam sebuah tren naik ya, karena kita lihat si sellernya memiliki kekuatan. Perhatikan ukuran bodinya ya. Jadi body ini menandakan besarnya kekuatan yang dimiliki oleh si seller, seperti itu ya. Oke, kita loss tadi ya, kita langsung kompensasi ya. Analisa kita nggak 100% Bang ya, namun kita tahu ya dia akan kemana gitu ya. Tadi kita sudah mengetahui di sini dalam kondisi lemah ya. Saya kira di sini langsung merah, ternyata satu kali lagi si buyer mencoba membentuk candle hijau kembali untuk nge-breakout si resisten, tapi tidak sanggup ya, sehingga di sini menghasilkan candle merah dan membentuk sebuah resisten. Nah, ini masih bisa sell ya. Dan membentuk resisten ya. Nah, resisten ini tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebuah resisten kuat. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita lihat si buyer dalam kondisi lemah ya, seperti itu ya Bang ya. Dan di sini si seller kita lihat dari kekuatannya, di sini si seller mulai mendominasi kembali. Nah, di sini terbentuknya candle merah ini dan saya entry sell kembali. Nah, terbentuknya candle merah ini dan saya entry sell kembali. Perhatikan kekuatan yang dimiliki oleh candle merah ya. Nah, bagi yang pernah beripat dengan saya pasti tahu ya alasan kita entry sell dan kenapa candle merah ini kita sebut kuat turun gitu ya. Seperti itu. Seleo. Wow, loss ya, ke sliding, kita akan buy. Oke, walaupun membentuk candle merah kita sell,
kita loss karena dia membentuk sebuah candle doji ya. Oke, tidak masalah bang ya, intinya kompensasi kita akan tepat gitu ya. Jadi kompensasi ini kita menggunakan analisa baru ya. Jadi ketika kita entry sell loss di sini membentuk candle lemah turun, kita kompensasinya adalah buy ya, seperti itu. Kita lihat bang, apakah kita loss kembali atau di sini justru kita malah mendapatkan profit ya. Perlawanan buyer cukup kuat karena ini tren sedang naik ya, trennya sedang kuat naik ya, jadi nggak usah perlu khawatir. Kita lihat yang atas nggak sanggup ya, kita akan terbuy lagi bang ya. Ini adalah konfirmasi kenaikan ya, kurang ajar ya. Oke, nggak apa-apa bang ya, kita langsung kompensasinya buy ya. Kita analisa per candle sekaligus OP-nya per candle bang ya. Abang-abang jangan ditiru ya, abang-abang cukup menunggu momen yang tepat saja. Bisa menunggu dari candle dari momen SNR kuat saja ya, untuk melakukan sebuah open posisi ya. Jadi ini jangan ditiru ya. Nah di sini si seller dalam kondisi lemah terkonfirmasi oleh candle bullish yang memiliki kekuatan untuk naik ya, atau penolakan untuk turun. Nah ini di sini saya alasan kompensasi buy kembali ya. Kita lihat bang ya, insya Allah profit ya. Oke, besar sekali. Di sini masih kekuatan buyer, kita buy kembali. Nah di sini perhatikan si apa ya ini ya, si grafik ini mulai agresif ya, artinya dia sedang mengejar ya. Oke, nah abang-abang jika melihat market agresif seperti ini, lebih baik abang hentikan perdagangan ya, seperti itu. Nah jadi intinya begini bang, ketika analisa kita benar dan di sini malah membentuk sebuah candle doji dan kita loss gitu kan. Nah kita bagaimana sih menyikapinya untuk melakukan yang namanya sebuah kompensasi gitu ya. Jadi jangan kompensasi satu arah, ketika kita buy loss kita kompensasinya buy kembali sementara market sedang turun ya. Begitupun sebaliknya, nah itu salah ya. Oke, alasan saya buy di sini cukup mudah. Perhatikan si buyer di sini dalam kondisi kuat ya si buyer ini. Nah ini adalah penerusan, harusnya saya buy kembali ya. Kebanyakan ngoceh, jadinya kita terlewatkan momen yang ini ya. Nah ini adalah candle penerusan kenaikan ya. Kita lihat bang. Oke, masih kuat naik bang ya. Nah kecuali di sini yang lahir rejection, kita bisa ambil entry sell gitu ya. Karena resisten globalnya sudah jauh sekali ya resistennya ya. Oke, apakah membentuk rejection? Resisten. Oke, saya rasa bukan resisten ini ya. Kita sell ya bang ya. Oke. Ini tadi berharap saya membentuk candle hijau ya. Ternyata malah membentuk candle merah, berarti kekuatannya adalah turun ya. Jadi saya sell sini bang. Oke, jika ini candle hijau saya akan buy kembali gitu ya. Berarti si buyer masih mendominasi kekuatan. Nah jadi dulu ada yang komentar yang dipamerin profitnya aja ya, enggak ya. Ketika kita loss pun kita tetap kita tampilkan gitu ya, tetap kita perlihatkan. Nah di sini justru kita tuh lebih baik gitu ya, lebih baik kita memperlihatkan ketika kita loss dan bagaimana ketika kita menutup kekalahan tersebut gitu loh ya.
Seperti itu, karena nggak ada ya 100%, 90% pun nggak ada ya akurasi, 90% pun siapapun ya masternya, master trading siapapun itu pasti akan pernah yang namanya mengalami kekalahan atau loss gitu kan, ketika dia analisa ya. Namanya analisa ini nggak 100% benar gitu ya, tetap ada yang namanya kesalahan gitu ya. Cuma gini, analisa ini bukan untuk menghindari yang namanya kekalahan atau loss gitu kan, akan tetapi analisa ini untuk mengurangi kadar loss seperti itu ya, kadar kekalahan ya. Jadi hanya mengurangi bang ya, jadi kita bisa membandingkan antara profitnya berapa, lossnya berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini dalam sebuah tren naik, si seller dalam kondisi lemah kembali, sehingga di sini membentuk sebuah candle hijau. Nah, candle hijaunya pun di sini dalam kondisi lemah, walaupun membentuk sebuah support ya. Oke, jika kalian belajar ke tempat lain, maka ini akan dibaca support tidak sempurna ya, karena ini tidak satu arah informasi. Nah, kalau kita nih nggak baca-baca informasi, jadi saya terbentuknya sebuah support atau resisten gitu ya. Oke, kita akan mencari satu kali lagi untuk open posisi ya. Oke, waktunya baru 11 menit. Kita lihat ya. Nah, ini support lemah ya. Jadi si bayarnya dalam kondisi lemah. Bang, itu besar sekali. Kenapa dikatakan lemah gitu ya? Mungkin yang pernah belajar atau yang pernah edukasi dengan saya ini tahu ya. Kenapa saya katakan lemah gitu ya. Jadi dalam sebuah candlestick ini besar bukan berarti kuat, kecil bukan berarti lemah, seperti itu ya. Kita harus memperhatikan sifat karakter juga kekuatan dari sebuah candlestick. Nah, ini pun sama, resisten lemah ya. Resisten lemah yang berpotensi akan melahirkan sebuah candle hijau, seperti itu bang ya. Oke, kita bisa ambil di pucuk ya, buy. Oke, ini adalah posisi terakhir. Jika ini profit, jika loss, kita akan kompensasi menggunakan analisa baru ya. Bisa di candle selanjutnya atau candle-candle berikutnya ya. Tunggu momen yang tepat untuk kita eksekusi open posisi gitu ya. Oke, resisten lemah berpotensi menghasilkan candle hijau. Apakah benar? Kita lihat ya. Tadi ini support lemah ya, support lemah berpotensi menghasilkan candle merah, resisten lemah berpotensi menghasilkan candle hijau, seperti itu ya. Ini adalah karakter dari sebuah SNR yang lemah ya. Ini SNR lemah. SNR lemah ini akan berpotensi menghasilkan candle zebra, candle catur, atau candle konsolidasi ya. Berbagai macam cara untuk penyebutannya. Nah, di sini membentuk sebuah support yang cukup kuat. Akan tetapi kita sudah apa ya, ini sudah berapa belas menit ya, 12 menit lewat ya. Itu adalah janji saya, ini open posisi terakhir. Sekian dulu video dari saya, semoga sedikit ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dari trader pemula.